Ini bumerang bagi Wahabi, blunder ya. Kalau dikatakan kami ini sedikit, loh yang sedikit bukan cuma Wahabi. Wahabi sedikit, Syiah sedikit, Hizbut Tahrir sedikit, Ahmadiyah yang disepakati kafir juga sedikit, Qaramithah, Durus, Nushairiyah juga sedikit. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam ini dimulai dengan keasingan, aneh. Jadi orang Islam itu aneh. Orang aneh pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang sibuk menyembah patung, ada satu yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyembah Allah Jalla Jalaluhu. Islamu ghariban. Islam itu muncul dalam keadaan terasing. Artinya apa? Dalam kitab-kitab sirah, yang pertama kali masuk Islam itu 3 orang. Ibu Khadijah radhiyallahu anha, lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 3 orang. Ini namanya terasing karena cuma 3 orang. Kemudian wasayaudu ghariban kama bada, dan Islam akan kembali terasing seperti awal kemunculannya. Fatubu lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Nah, ini artinya apa? Hadis ghuraba ini konteksnya ini membicarakan komparasi perbandingan antara muslim dengan non-muslim. Karena Islam itu awal munculnya kan itu. Artinya di tengah orang-orang kafir sedikit, di akhir zaman orang Islam sedikit. Jadi ini konteksnya bukan ahlus sunnah dibandingkan dengan orang di luar ahlus sunnah, bukan. Tetapi kalau dibaca dari awal hadis ini konteksnya sebenarnya perbandingan orang muslim dengan non-muslim atau dengan orang kafir. Jadi itu. Nah, ini bumerang bagi Wahabi, blunder ya. Kalau dikatakan kami ini sedikit, loh yang sedikit bukan cuma Wahabi. Wahabi sedikit, Syiah sedikit, Hizbut Tahrir sedikit, Ahmadiyah yang disepakati kafir juga sedikit, Qaramithah, Durus, Nushairiyah juga sedikit. Nah, kalau standarnya kebenaran ini sedikit, berarti yang lebih sedikit dari Wahabi lebih benar dari Wahabi kalau begitu. Ini bahaya. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam ini dimulai dengan keasingan, aneh. Jadi orang Islam itu aneh. Orang aneh pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang sibuk menyembah patung, ada satu yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyembah Allah Jalla Jalaluhu. Ketika orang sibuk menyembah berhala-berhala di kota Mekah, bayangkan di Ka'bah ada 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Di situ ada seorang hamba yang bernama Muhammad ibn Abdullah yang dia menyeru kepada la ilaha illallah. Aneh, diperangin oleh kaumnya, dikucilkan oleh kaumnya. Naam, begitulah Islam bermula. Wa sayaudu ghariban kama bada. Islam akan kembali dalam kondisi aneh. Jadi kalau kita lihat orang Islam itu aneh di tengah-tengah orang-orang non-muslim. Orang Islam ketika orang-orang sedang makan minum, orang Islam puasa. Loh ente kok puasa? Kata dia. Kita lagi makan, akan kelihatan aneh. Ketika orang-orang sibuk di tempat pekerjaannya, ketika mereka sibuk dengan usahanya, seorang muslim dengar azan tinggalkan pekerjaannya, dia sholat. Ajib, kata dia. Ini orang-orang lagi syughul cari dunia, kau sholat. Dan itu salah satu keanehan Islam. Pernah ada satu tentara Amerika yang masuk Islam. Ini cerita salah seorang syekh, kalau nggak salah di Dammam atau di Arab sana lah. Lagi adzan zuhur kalau nggak salah. Tuh pekerjanya orang Bangladesh, penjaga toko mau nutup toko. Ini orang Amerika, anak mau bayar, mau beli, kita nggak ada, kata dia, nggak ada, tutup, kata dia. Kata dia, subhanallah, ini orang Islam dikasih fulus nggak mau nih, kata dia. Aneh, padahal tuh orang maksa nutup karena peraturan mungkin. Ya mungkin kepingin sama fulusnya, tapi karena peraturan. Tapi kita lihat keanehan orang Islam, aneh orang Islam, subhanallah. Bagaimana dia menabung? Ketika orang-orang membangun rumahnya, ketika orang-orang sibuk dengan perusahaannya, dia menabung untuk berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk bisa berkunjung ke rumah Allah, mengatakan labbaik Allahumma labbaik,
Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia tinggalkan keluarganya. Aneh. Kemudian orang-orang yang menegakkan Islam yang benar itu pun aneh di tengah orang-orang Islam. Nah, yang menegakkan Islam dengan benar ya, subhanallah. Saya ingat dulu ketika saya pulang dari pesantren, sholat ke masjid. Padahal 5 tahun sholat di rumah terus. Ketika kelas 6 sholat ke masjid, jenggot mulai tumbuh. Katanya orang tua, inti nih ikut aliran apa nih kok sholat di masjid? Nah, karena masjid biasanya sepi jamaah. Masjid di Indonesia ramainya kapan? Jumat. Kok lihat nih ada orang-orang memakmurkan masjid, sholat maghrib ke masjid, asar ke masjid. Ada apa nih? Aneh buat orang Islam. Kalau orang mereka ngerti bahwasanya inilah yang benar. Kita lihat orang-orang Islam yang merapatkan softnya akan dinilai aneh oleh orang Islam yang tidak biasa merapatkan softnya. Dilihat ini, sejadah ini baru ente tahu. Kadang-kala ada orang yang pulang haji beli sejadah besar ya, sholat, tahu-tahu ada orang merapatkan softnya naik ke sejadah dia. Lihat, ada sejadah ini. Karena aneh, kenapa dia kok mau merapatkan gitu loh? Buat dia aneh. Karena dia tidak mengerti kalau itu adalah syariat Allah SWT. Kita lihat perempuan-perempuan yang pakai kerudung akan menjadi aneh di tengah wanita-wanita muslimah yang tidak berkerudung. Dia akan mengatakan, udahlah nggak usah sok suci pakai kerudung gitu, yang penting hatinya dikerudungin. Kalau subhanallah jamaah, akan jadi aneh. Apalagi dengan munculnya aliran-aliran ya. Ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya di zaman seperti sekarang, zaman fitnah, zaman Islam itu dilecehkan, zaman Islam itu ditinggalkan, Quran tidak lagi diingat kecuali hanya untuk sekedar cari berkahnya saja. Petunjuk Al-Quran ditinggalkan, orang lebih memilih petunjuk-petunjuk ahli filsafat, petunjuk-petunjuk ya orang-orang yang tidak mengenal Allah daripada petunjuk Al-Quranul Karim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini sahih, beliau mengatakan, Inna min waraikum ayyam subr. Sesungguhnya di belakang kalian tuh ada hari-hari yang penuh kesabaran, hari-hari yang memerlukan seorang bersabar. As-sabru fihi mithlu qabdin 'alal jamr. Bersabar pada hari-hari itu, pada masa itu, seperti memegang bara api. Tunjukkan kepada saya siapa orang yang bisa bersabar memegang bara api. Mungkin dia pegang, dia lepas. Ketika dia datang pengajian lagi ya, semangat ya, pegang lagi, nanti lepas. Kita lihat, kadang-kala kita kalau pulang pengajian semangat, oh insya Allah anak akan ke masjid sholatnya, anak akan jaga. Dapat seminggu saya lepas lagi, main ke Kuta, insya Allah oh ya Allah kata dia, tobat dia. Subhanallah, ayyamus subur ya mah, butuh kesabaran. Tapi antum jangan mengatakan, Ustaz, anak akan menguji keimanan anak, akan datang ke tempat-tempat maksiat. Na'udzubillah. Jangan, tempat-tempat maksiat kita itu lemah. Kadang-kala subhanallah, manusia ketika melihat, apalagi matanya ya, subhanallah, awalnya dia astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, Allahu Akbar ya. Ini di tempat-tempat seperti ini ayyamus subur, kita harus benar-benar sabar, berpegang teguh dengan agama. Kadang-kala kita lewat ya, matanya nundukkan jalan sambil menunduk gitu kan. Hati-hati, lihat ke depan nanti. Enggak, anak, jaga pandangan anak. Butuh kesabaran hal itu. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar terhadap musibah yang menimpa kita. Lil amil fihim, orang-orang yang beramal pada hari-hari itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amali. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul, yang menjaga amalan-amalan diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari yang penuh kesabaran itu, akan mendapatkan pahala 50 orang yang beramal dengan amalan itu. 50 kali lipat amalan. Para sahabat bertanya pada waktu itu, ya Rasulullah, ajru 50 minhum,
Yang kau maksud 50 orang dari mereka. Jadi pahala satu orang ini dikali 50 orang dari orang-orang yang hidup pada masa itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ajru khamsina minkum. Seperti pahala 50 orang dari kalian. Subhanallah jemaah. Tatkala lingkungannya mendukung ya, kita nih yang hidup umpamanya di Madinah, ya Masya Allah, antum dengar azan, semua toko tutup, semua aurat ditutup, Masya Allah. Kita pun yang punya toko, yang punya usaha, mau tutup itu aman. Kenapa? Semuanya tutup, nggak mungkin pelanggannya pindah. Dia kan dukungan gitu. Tapi kalau di sini mau tutup, wah nanti pelanggannya pindah ke sebelah, gimana kata dia? Wah, ini fulus urusannya ini. Lingkungannya tidak mendukung, maka di situ pahalanya apa sama pahala orang yang hidup di Bali dengan pahala orang yang hidup di Madinah, coba. Lingkungan mereka mendukung, mereka bisa mengamalkan hal itu. Walaupun di sana tetap butuh kesabaran, tapi kesabaran di negeri ini tentunya akan butuh perjuangan dan pengorbanan yang lebih dahsyat. Maka kita harus melihat, maukah kita tidak terkontaminasi dengan kondisi yang ada. Masalahnya bukan pada hadisnya, masalahnya pada orang yang sengaja memelintir hadis untuk menyerang manhaj salaf. Nama ini harus disebut dengan jelas. Idrus Ramli. Sudah berulang kali, Idrus Ramli membangun narasi fitnah terhadap salaf dan yang dia sebut Wahabi, dengan cara menciptakan pemahaman palsu, lalu menyerangnya seolah itu pemahaman ahlus sunnah. Salah satunya pada hadis, Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Idrus Ramli dan muridnya, yang katanya mantan Wahabi, mencoba membangun framing seolah-olah Wahabi menafsirkan asing sama dengan kelompok yang sedikit. Para ulama salaf menjelaskan, Al-Ghuraba adalah orang-orang yang asing karena amalannya, bukan karena label kelompoknya. Asing karena menghidupkan sunnah ketika sunnah ditinggalkan, menjaga tauhid ketika syirik dibungkus budaya, taat ketika maksiat dinormalisasi, istiqamah ketika agama dilecehkan. Asing dalam ketaatan, asing dalam ibadah, asing dalam akhlak. Bukan asing karena bikin sekte, bukan asing karena klaim eksklusif. Ini bukan kasus pertama. Idrus Ramli dikenal konsisten menyerang salaf dengan labelisasi Wahabi, tuduhan ekstrim, tuduhan merasa paling benar, tuduhan klaim surga karena sedikit. Padahal yang dia serang itu bayangan versinya sendiri. Habibi, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, this deen started strange and it will return to being strange. So glad tiding to the strangers, yet every single one of us is trying to be exactly like everyone else. My dress is like the non-Muslim. My food is like the non-Muslim. My schooling is like the non-Muslim. My appearance is like the non-Muslim. My house is exactly like the non-Muslims. My dreams and my ambitions of owning a house and taking my family on a holiday at the end of the year and driving, every ounce of my body's ambition is exactly like the non-Muslim. My name was Muhammad, I changed it to Mo. My name was Mustafa, I changed it to Steve. Every ounce of me is dripping non-Muslim. Honestly, who feels like a stranger? Who?